Nah, Indonesia kini berjuang melawan wabah demam berdarah dengue yang memicu angka kematian tinggi di sejumlah wilayah. Kementerian Kesehatan diminta tidak lengah dalam menghadapi wabah demam berdarah yang selalu menjadi penyakit langganan setiap tahunnya. Evaluasi atas langkah pencegahan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya mahasiswi dari Politeknik Ubaya, Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan memaparkan sebuah video tugas UTS yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan topik yang saya akan sampaikan, yaitu kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Seperti yang kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang terjangkit penyakit pandemik, yaitu corona atau COVID-19 dan juga penyakit endemik. Sebelumnya, seperti apa sih penyakit endemik itu? Penyakit endemik adalah suatu penyakit yang menyebar di suatu wilayah geografis atau populasi tertentu. Penyakit endemik dapat digambarkan salah satunya yaitu penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Di Indonesia ada beberapa wilayah yang rentan terkena penyakit DBD. Salah satunya yaitu Nusa Tenggara Timur atau NTT, lebih tepatnya di Sika. Di NTT termasuk terbanyak korban yang meninggal akibat DBD karena curah hujan yang sangat tinggi dapat berpotensi terkena penyakit DBD ini. Untuk itu pemerintah memastikan logistik untuk tes DBD ini mencukupi, begitu pula mengenai persediaan apd, insektisida serta larvasida. Tindakan preventif terus dilakukan di berbagai daerah, misalnya dengan memberantas sarang nyamuk di rumah, di sekolah, di tempat umum maupun tempat ibadah. Di Sika sendiri, daerah yang transportasinya susah, alat kesehatannya masih terbatas dibandingkan wilayah-wilayah lain. Air yang susah untuk didapatkan juga termasuk penyebab daerah Sika ini terkena DBD. Dalam kasus DBD kali ini, faktor pengaruh kasus DBD di Sika yaitu faktor lingkungan, faktor kesiapan medis, faktor ketersediaan tempat itu sangat berpengaruh. Yang perlu kita ketahui, tingkat kesadaran mengenai perilaku hidup bersih masih diperlukan. Namun kesadaran tersebut sangat rendah di daerah Sika. Melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri penyakit demam berdarah sangat diperlukan bagi warga Sika itu sendiri. Kegiatan sosial yang bisa kita lakukan yang mencerminkan sikap satu, yang pertama, kegiatan manusia yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadilan yang beradab sosial dalam masyarakat. Yang pertama tadi adalah sikap kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dengan membantu bersama-sama dalam membersihkan lingkungan sekitar seperti tempat-tempat sarang nyamuk, contohnya taman, selokan, dan tumpukan sampah. Yang kedua, sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Salah satu upayanya selain pengasapan dan pembersihan lingkungan adalah menjalankan gerakan satu rumah, satu juru, pemantauan jentik nyamuk dengan bantuan terjun langsung melihat sarang nyamuk
seperti di bak mandi agar jentik-jentik tidak berkembang dan menjadi nyamuk dengue yang bisa memakan banyak korban. Seperti contoh yang ada di samping. Yang ketiga, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam bermasyarakat, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kebersihan akan lingkungan agar tidak mewabahnya nyamuk dengue ini. Dapat saya simpulkan, gotong royong dalam menyelesaikan masalah kali ini adalah kunci dari sebuah masalah agar cepat selesai. Jadi, kita harus sama-sama untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih sehingga nyamuk demam berdarah tersebut tidak berkembang dan menjadikan lingkungan kita menjadi lebih bersih dan nyaman. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.